Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari Rabu di mana kita berkumpul bersama. Kita akan renungan pagi bersama Pak Daniel Rukrisno. Hari ini Bapak Ibu saya percaya ada kata-kata khusus yang Tuhan akan sampaikan kepada kita semua. Pesan ini tergantung dari pemikiran kita, dari kesiapan hati kita untuk menyambut kebenaran firman. Mari Bapak Ibu persiapkan hati masing-masing. Sebelumnya Pak Frans akan membawakan satu pujian. Mampirlah dengar doaku. Kepada Pak Frans dipersilakan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Tiada penghalangan aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur, buatlah sembuh. Dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan,
diri, jangan jalanku. Amin. Terima kasih Pak Frans, pujian yang sangat memberkati kita ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, untuk Pak Daniel Rukrisno dipersilakan Pak. Apakah Bapak tadi terlempar lagi? Oh, masih ada. Silakan Pak. Pak Daniel, shalom. Sebentar ya teman-teman ya, mungkin sinyalnya kali di sana. Karena Pak Daniel ini sekarang sedang ada di luar kota, di pulau. Kayaknya memang sinyalnya dia sangat lemah sekali ya. Wow, gimana ini Pak? Kita berdoa supaya Pak Daniel bisa masuk ya. Belum ada tanda-tanda nih dia masuk nih. Nah, ini masuk nih. Semoga bisa ya Pak. Kemarin Bapak mampir sinyalnya bagus banget Pak. Salam saudaraku. Iya, silakan Pak. Pimpin dalam doa. Ya, kita bersyukur ini karena kita percaya anugerah dan kuasa Tuhan menyertai setiap kita semuanya, sehingga hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini karena rencanamu begitu indah, rencanamu begitu ajaib dalam kami, sehingga kami di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah segala hal yang kami harus hadapi, harus selesaikan, tetapi kami tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong kami, harapan kami, sehingga kami hari ini Tuhan berkumpul bersama bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, untuk kami boleh belajar bersamakan kebenaran firman-Mu, terutama menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kasih-Mu atas kami, kuasa-Mu atas kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita Sebentar ya teman-teman ya. Pak DRK ini masih ada di kota NTT, di pulau. Jadi mungkin sinyalnya. Pak DRK, monitor Pak. Bapak monitor. Wah, kayaknya terlempar lagi dia nih teman-teman. Sabar ya. Kemarin dia dapat sinyalnya bagus banget. Sekarang sinyalnya jelek ya Pak ya. Silakan Pak. Tuhan tolong Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan belajar bersama supaya kita ini mengetahui dan tahu akan identitas kita yang sesungguhnya, dan biarlah kita ini menjadi bagian yang membuat kita boleh ada di dalam puncak destiny. Sebab masing-masing kita sudah ada jalurnya, rencana Tuhan yang diberikan kepada kita semuanya. Masing-masing harus mencapai goal, mencapai target yang Tuhan mau. Dan semuanya itu diberikan kepada kita karena sesuai dengan kesanggupan kita. Sehingga tidak ada alasannya untuk kita nggak bisa menyelesaikan. Karena nanti pada ujungnya
Kalau kita nggak bisa kerjakan seperti yang Tuhan mau, jangan kita menyesal kalau tiba-tiba Tuhan mau dengan kita. Maka mari semua kita yang percaya di dalam Yesus harus menyelesaikan kita menemukan identitas kita yang sesungguhnya bukan dari kata diri kita sendiri, tapi karena roh Tuhan ada pada kita, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan itu tepat dan berkenan. Bukan kata-kata misalkan kita menyakiti orang, perkataan kita melemahkan orang, perkataan kita membuat orang down atau meninggalkan Tuhan malah, tapi perkataan yang tepat, yang hidup, yang luar biasa, sampai akhirnya kita memiliki identitas bahwa kita ini dalam diri kita adalah anak-anak Allah. Maka sekali lagi kita belajar, setiap keputusan, setiap hal apapun bukan apa kata diri kita, tapi apa kata Tuhan. Supaya kalau dari Tuhan, pasti tidak ada kegagalan, tidak ada yang salah. Slide berikutnya, next slide. Nah, saudaraku, misalkan contoh ya, ini nama dan identitas destiny kita. Di Alkitab banyak sekali. Nah, memang kadang kita tidak pernah memahaminya kadang ya. Sebuah nama dalam diri kita itu juga bisa menentukan ke depan hidup kita. Kalau orang itu salah memberi nama, bisa-bisa nama itu membawa kita menjadi tidak benar. Bisa, saudaraku. Karena nama itu adalah identitas kita. Salah satu identitas kita, salah satunya adalah siapa namamu, istilahnya. Kalau kita punya nama ternyata salah, wah, ya, makanya kadang kalau di Jawa ya, ada nama suka diganti-ganti. Kenapa? Oh, ini nggak membawa rezeki. Oh, ini tidak membawa hoki, dan sebagainya. Oke saja, tapi yang jelas, mari kita memiliki nama yang diberikan oleh Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu misalkan ada yang belum punya anak, mau punya anak, ayo mulai sekarang belajar. Tuhan, siapa nama anakku nanti? Itu lebih bagus. Sehingga kita bisa melihat hal yang lebih baik bersama Tuhan. Tapi bukan berarti kita yang sebelumnya itu nama kita jelek, tidak. Tapi kalau misalkan kita sadar, tahu-tahu kenapa ya namaku begini kok begini ya, ya minta Tuhan kuduskan saja, supaya kita diberi nama baru. Makanya kalau setiap anak Tuhan yang baptis, ada nama baru. Karena itulah nama identitas yang dari Tuhan. Seperti Daniel, Elohim adalah hakimku, dan sebagainya ya. Jadi di sini contoh, saya tidak bahas semuanya. Jadi masing-masing nama itu banyak arti.
ada arti. Tuhan juga memberi nama seperti Bapak Abraham ditambahi he, ada huruf he, h, maka menjadi Abraham. Nah, dulu Yakub menjadi Israel. Ya, next time. Next slide. Nah, saudaraku, maka kita perlu mengerti nama itu identitas. Nah, sekali lagi, untuk kita memiliki true identity, ya, bukan masa lalu atau dosa. Yohanes 4 ayat 16 sampai 24. Kata Yesus kepada wanita Samaria waktu itu kan, Tuhan bertanya kepada perempuan itu. Lalu perempuan itu menjawab, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Nah, maka saudaraku, bukan karena masa lalu kita. Sekali lagi, masa lalu itu tidak berarti. Paulus menganggapnya semua sampah. Maka kita tidak boleh bangga dengan masa lalu. Kalau kita dengan mau true identitas kita yang benar, maka harus dibaharui yang sekarang, bukan masa lalu. Maka Yesus menyatakan kepada perempuan Samaria ketika dia mau air kehidupan, ketika dia mau mengakui dan percaya kepada Mesias, maka Tuhan menyatakannya sudah tiba waktunya bahwa penyembah yang sejati akan menyembah yang benar, atau yang sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saudaraku, kita nggak boleh lagi bangga dengan masa lalu atau mengingat-ingat masa lalu. Tuhan mau sekarang, dimulai dari sekarang. Kalau kita ingin melihat sampai di puncak destiny, kita mau melihat goal yang Tuhan berikan itu terjadi, janjinya tergenapi, kita berubah. Jangan hidup di masa lalu, sudah berlalu. Dan firman-Nya berkata, kita adalah ciptaan baru. Jangan merasa aku minder, aku nggak bisa, itu masa lalu. Atau mungkin aku nggak tahu, aku kok begini terus, itu yang lalu. Tapi sekarang harus percaya, ada identitas kita yang benar, yang sebetulnya Tuhan berikan, yang membawa kita bisa kepada hal yang akan datang sampai di puncak destiny. Maka percayalah, kalau sekarang ini kita mengalami masalah, tantangan, percayalah, ada sesuatu hal yang akan kita capai di depan. Maka mari kita ketahui identitas kita yang sebenarnya. Identitas kita. Kita ini anak Allah misalkan. Kita ini adalah muridnya Yesus. Kita ini adalah sahabat Yesus. Harus tahu itu siapa diri kita. Kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, ya kita nggak akan bisa melakukan. Misalkan contoh, ukuran hidup kita kan kita tahu berapa berat yang kita bawa. Kalau ukuran kita sudah seringkali membawa beban berat 15 kilo, ya kita sudah tenang sah. Tapi kalau misalnya kita ini nggak tahu, tiba-tiba mencoba bawa 50 kilo, ya bisa patah tangan kita misalkan. Nah, kita harus tahu hal itu ya. Kapasitas bobot hidup kita mulai sekarang harus kita baharui supaya kita nanti bisa melihat identitas kita dan sampai di puncak destiny. Next slide. Ya, Rit. Saudaraku, maka kita percaya bukan masa lalu. Nah, untuk kita juga mengalami apa yang menjadi identitas kita yang sesungguhnya, true identity adalah dari perjumpaan di tempat rahasia. Kita nggak akan mendapatkan sesuatu kebenaran kalau kita tidak pernah dekat sama yang benar. Dialah yang benar. Dialah Tuhan yang benar. Itu yang harus kita kenal, tahu, dan sampai kita dekat, bahkan menyatu dengannya. Matius 16 ayat 17, di situ firman Allah menyatakan dalam terjemahan The Message, Yesus berkata, Tuhan memberkatimu Simon anak Yunus, engkau tidak mendapatkan jawaban itu dari buku-buku ataupun para guru. Bapakku yang di surga, Tuhan sendirilah yang membawa masuk kepada rahasia mengenai siapakah aku sesungguhnya. Dan kita tahu Rasul Paulus juga
mendapatkan rahasia-rahasia yang berabad-abad lamanya. Demikian juga kita akan tahu rahasia-rahasia yang tersembunyi. Misalnya kita sedang menghadapi apa, tiba-tiba ada hikmat, tiba-tiba seperti ada suara yang membawa kita. Itulah yang namanya kita mengalami perjumpaan di tempat rahasia. Tuhan itu akan bawa. Misalkan kita sedang ada appointment dengan seseorang, tiba-tiba kita merasa, oh ini orang ini nggak benar ini. Tiba-tiba sebelumnya kita sudah diperlihatkan Tuhan misalkan, loh dia kok orangnya nggak tepat waktu, loh dia kok sepertinya janji A kok jadi B, loh dia kok seperti itu, seperti ini. Maka saudaraku, membuat kita mengetahui sebelumnya. Dan akhirnya kita memutuskan kita nggak jadi bekerja sama dengan dia. Karena kita sudah tahu identitas dia yang sesungguhnya. Itulah saudaraku, salah satu contoh rahasia perjumpaan di tempat rahasia. Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia yang membuat kita akan bersama Tuhan berjalan di dalamnya. Dan sampai akhirnya kita mencapai tujuan Tuhan. Next slide. Nah, untuk kita tahu juga akan identitas kita yang sebenarnya, saudaraku, biasanya juga kita akan ada ujian identitas. Sebetulnya siapa kita? Harus diuji. Maka Tuhan itu memang suka memproses kita, ada ujian. Bukan pencobaan. Kenapa? Karena ujian itu yang Tuhan mau membawa kita next level, ke tingkat berikutnya, kepada sesuatu yang lebih lagi. Tapi kalau pencobaan membuat kita jatuh, bahkan kalau bisa hancur. Nah, ujian identitas dalam Lukas 43 ayat 9, 4 ayat 3, juga Lukas 4 ayat 3, 9 sampai 11 berkata, lalu berkatalah iblis kepadanya, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kemudian ini iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Saudara, ini ujian pada waktu itu sebagai contoh adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pada waktu itu ketika di dalam ujian, dia emosi, dia menyatakan kesombongannya, maka sebetulnya pada waktu itu gagal. Destiny Tuhan nggak akan tercapai. Dari sejak Yesus lahir, sejak dalam kandungan katakanlah, itu iblis berusaha untuk mau menghentikan akan destiny Tuhan bagi dunia. Maka sampai membunuh bayi-bayi, ya. Bahkan suatu ketika Tuhan Yesus juga mau dibunuh oleh orang banyak. Tapi kalau itu memang bukan yang harus dikerjakan, artinya itu Tuhan tahu rencana yang sesungguhnya, maka diluputkannya. Bahkan ketika ujian ini Tuhan Yesus juga menang atas ujian ini. Mari setiap kita ketika diuji Tuhan, nyatakan kita menang. Misalkan contoh, tiba-tiba kita diuji di hal keuangan. Ayo belajar kita tertib keuangan. Atau misalkan kita tidak ada dusta, tidak ada bohong dalam keuangan atau apapun, itu ujian. Ketika kita dalam pekerjaan apapun, bagaimana kita benar loyal enggak, kita benar jujur enggak, itu juga ujian identitas kita. Identitas kita anak Tuhan itu membawa terang, membawa kebenaran. Kalau kita membawa hal di mana-mana terjadi troublemaker, itu bukan identitas kita yang sesungguhnya. Maka ayo, ketika kita diuji, kita siap. Identitas kita bukan troublemaker, tapi history maker. Nah, itu yang keren. Kita harus membuat sejarah, membuat hal orang bisa terkesan, orang bisa teringat, sehingga kita menjadi berkat. Next slide. Nah, selain ujian identitas juga di dalam kita mengetahui akan true identity kita juga harus melakukannya, ada tindakan, ada action, ada sesuatu yang bisa dilihat orang. Nah,
Kalau misalkan kita ini mau menyatakan yang baik, yang benar, mari dalam tindakan kita harus sama. Antara hati dengan mulut juga sama. Antara hati dengan yang kita kerjakan sehari-hari juga sama. Karena dalam 1 Yohanes 3:8 berkata, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi sebetulnya tujuan Tuhan di dunia itu pokoknya katakanlah harus menang atas maut, menebus dosa, dan sebagainya. Kalau itu misalkan Tuhan Yesus tidak alami, misalkan dia ketika mau disalib, tiba-tiba dia tidak mau ke Yerusalem, gimana? Padahal di dalam penentuannya dia harus ke Yerusalem. Karena disitulah pada awal di mana dia akan mengakhiri kehidupan, bahwa dia harus disalib dan sebagainya. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan Yesus pada waktu itu sebagai manusia, dia menghindar, dia lari, dia nggak mau. Tapi kita lihat identitas Tuhan Yesus. Dia tetap merendahkan, mengosongkan dirinya, sekalipun dirinya Allah. Itu kata kitab di Filipi. Bahkan di Efesus berkata, dia mati karena kemanusiaannya. Jadi bukan keilahiannya. Kita harus tahu itu. Dia tahu dia juga Tuhan. Tapi dia rela ketika dia menjadi manusia. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Karena untuk mencapai apa yang didestinikan oleh Bapa di surga. Jadi itu, jadi kita harus tahu bagaimana tentang kehidupan kita. Seperti Matius 16 ayat 18 dalam terjemahan, saudara, Tuhan mau kita ini batu karang. Dan di atas batu karang ini Tuhan akan mendirikan jemaatnya. Dan Tuhan mau kita juga menjadi orang yang menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan gereja yang meledak dan berkembang meluas dengan suatu tenaga yang bahkan tidak terhentikan oleh pintu-pintu gerbang neraka. Bahkan kalau dalam bahasa Indonesia katakan alam maut tidak menguasainya. Jadi kita harus tahu akan true identitas kita yang sesungguhnya. Maut no way, nggak bisa. Tapi seperti Yudas Iskariot, dia salah jalan. Sebetulnya tatkala dia misalkan tahu mengerti Tuhan menjual Yesus, dia harusnya datang kepada Tuhan minta ampun misalnya. Dia harus datang kepada Tuhan supaya dia dapat belas kasihan Tuhan. Tapi dia dengan emosinya sendiri, identitas dia sesungguhnya hilang karena sudah dirampas oleh iblis. Sehingga dia menempuh lebih baik bunuh diri. Walaupun juga kita lihat Simon Petrus juga sama. Dalam sekejap dia menyangkal Yesus. Dia kembali ke tempat yang lama memang, tapi dia tidak melakukan seperti apa yang Yudas Iskariot lakukan. Ketika dijumpai Yesus, dia tidak marah sama Yesus. Ketika dijumpai Yesus kembali, dia tidak merasa alergi dengan Tuhan. Ada banyak orang tidak mau lagi ketika ditegur Tuhan, dijumpai Tuhan, dia nggak mau. Keraskan hati. Orang yang mengeraskan hati ya akan nggak melihat identitas yang sesungguhnya. Dan bahkan tidak akan mencapai puncak destiny. Ini contoh supaya menjadi perenungan kita. Bertindaklah karena identitas kita yang sesungguhnya. Kita ini siapa? Dan untuk apa kita di dunia ini? Apa yang harus kita capai? Kita harus renungkan kembali. Sehingga pada akhirnya kita mencapai goal yang baik. Dan Tuhan berkata, hei engkau hambaku yang berkenan. Hei engkau hambaku yang setia. Kita akan menikmati kemurahan Tuhan. Next slide. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya next slide. Maka penguasa surga dan bumi, kita harus tahu seperti dalam Matius 16 ayat 19 diberikan kuasa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu cuma kunci. Tapi kalau di dalam terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Inggris itu case, jamak. Kunci-kunci. Jadi saudaraku, kita ini hidup ketika percaya Yesus, yang dulunya kita nggak bisa apa-apa, yang dulunya kita terbelenggu karena dosa, karena kutuk, bahkan dalam maut,
kita sudah dilepaskan itu, kita sudah dibebaskan itu, dan kita diberi kuasa. Orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Maka percayalah dalam dirimu ada kuasa yang dunia tidak bisa miliki, yang tidak sama dengan apa yang kita punya. Karena kuasa yang Tuhan berikan itu tak terbatas. Maka ayo gunakan, belajar kita dengan iman, mulai dengan iman, munculkan iman, kita akan terima kuasa itu. Begitu saudara. Nah, kita harus tahu penguasa surga dan bumi. Pada waktu manusia diciptakan, bukankah Tuhan berkata supaya kita berkuasa? Artinya berkuasa atas alam semesta. Kita taklukkan bumi. Semua ada di bawah kuasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jangan kalah kita dengan dunia ini. Kita yang harus menang atas dunia. Kita yang harus kalahkan dunia. Bukan kita yang dikalahkan. Amin, saudaraku. Maka kita percaya, maka inilah Tuhan mau identitas kita yang benar adalah kita juga menjadi penguasa surga dan bumi. Ketika dalam pekerjaan, Tuhan memberi kuasa kepadamu, saudara yakin percaya. Terima kasih Tuhan, areal ini, bisnisku, semua partner-partnerku, semua dalam kekuasaanku. Dalam arti bukan kita untuk menguasai hal-hal kesombongan atau yang negatif, tetapi semua diserahkan kepada kita untuk kita mengelola, mengerjakan, sampai melihat sesuatu yang besar. Perubahan terjadi karena Tuhan telah memberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Kunci itu gunakan. Buka sekarang. Apa yang belum bisa terbuka, percaya dengan iman dalam nama Yesus terbuka. Karena itu Tuhan sudah berikan. Itu identitas kita. Ya, selanjutnya, next slide. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sampai akhirnya ketika kita sudah mengerti tentang identitas kita yang sebenarnya, ya, sekali lagi bukan apa kata orang, ya kan, bukan karena perasaan kita, bukan karena ego kita, atau hal yang bukan karena masa lalu kita. Tuhan tidak pernah senang dengan apa yang kita capai di lalu, yang tapi sekarang dan yang akan datang. Tuhan mau lihat di akhir hidup kita seperti apa. Ada buah enggak? Buah kita tetap enggak? Ada perubahan enggak? Artinya di dalam kerohanian kita meningkat enggak? Itu yang Tuhan mau lihat. Sampai akhirnya kita akan masuk di puncak destiny. Bagaimana gambaran tentang di puncak destiny? Maka sekali lagi di awal, mari perbaharui akan identitas kita yang sesungguhnya. Kalau kita ini anak Allah, nyatakan kita anak Allah. Bukan pecundang, bukan orang dunia yang seperti gak mengenal Tuhan. Harus beda, tampil beda, supaya kita mencapai sasaran. Nah, sekarang kita belajar tentang puncak destiny. Yeremia 33 ayat 9, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat. Saudara, siapa yang mau Tuhan pakai kita menjadi pokok kegirangan, menjadi orang yang ternama, menjadi orang yang terpuji, menjadi orang yang terhormat. Sebagaimana kita juga ingat Bapak Abraham mendapat perjanjian dari Tuhan. Oleh karena namamu di muka bumi ini diberkati, suruh mau diberkati. Siapa yang mengutuki engkau, terkutuklah ia. Itu janji Tuhan. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Membuat nama kita masyhur, ternama, dan sebagainya. Demikian juga dalam Yeremia diulang bahwa Tuhan mau kita menjadi pokok kegirangan. Wow, yang ada itu membawa sukacita, membawa damai, membawa ya sesuatu yang senang, bukan yang menyedihkan, bukan yang membuat orang trauma. No, bukan itu. Bahkan Tuhan pakai kita sampai kita menjadi ternama, terpuji, terhormat. Sebab kita tahu bukan karena diri kita, tapi karena roh Tuhan tadi yang bekerja sama dengan kita, yang menyatu dengan kita, yang di dalam kita, itu yang keluar, yang membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, saudaraku, bahkan dikatakan di sini, dikatakan juga, kepadanya mereka akan terkejut dan gemetar, karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadamu. Saudara, orang bisa terkejut, orang bisa gemetar.
karena telah melihat ada kuasa. Saya tuh alami banget, saudaraku, ketika ada di luar pulau. Orang bisa atau kuasa kegelapan aja. Aku juga nggak ngerti. Tapi itu bisa tunduk. Orang yang dipegang oleh banyak orang nggak kuat. Orang yang megang terpental. Ketika Tuhan izinkan saya sentuh kepalanya saja, dia bisa jatuh. Loh, why? Saya juga tidak mengerti. Karena apa? Ada true identity. Dan karena Tuhan memberikan rohnya di dalam saya. Sehingga kuasa itu mengalir. Dan kami lihat kuasa kegelapan pun tunduk. Karena kita telah diberikan kekuatan, kuasa untuk menguasai semuanya. Jadi saudaraku, mari kita mencapai puncak destiny. Karena inilah puncak destiny yang Tuhan mau. Kita harus menjadi ternama, terpuji, terhormat, tapi bukan untuk pamer ya, bukan untuk glamor ya, bukan untuk hedonisme, bukan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ujungnya Tuhan yang ditinggikan, ujungnya Tuhan yang dimuliakan. Maka kalau kita mau menikmati seperti ini, destiny, puncak destiny ini, kita mencapai seperti ini, kita harus dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang mengangkat kita. Ya, next slide. Maka saudaraku, saya percaya kita mau belajar bersama. Nah, dikatakan juga untuk kita mencapai puncak destiny, maka firman-Nya, janjinya berkuasa atas hidup dan mati. Kita ingat cerita tentang Fir'aun, ya, saudaraku, tentang zaman Yusuf. Maka pada waktu itu Fir'aun menamai Yusuf sebagai Sabnat Paneah, yang artinya ia memiliki kuasa seperti kuasa Elohim atau kuasa Tuhan atas hidup dan mati. Loh, orang yang tidak mengenal Tuhan, tiba-tiba dia memberi pernyataan seperti itu. Karena apa? Dia lihat identitasnya Yusuf itu. Dia lihat ada sesuatu yang di dalam Yusuf itu. Sehingga dia mengatakan seperti ini. Mari buat hidup kita nyata bagi dunia. Dan biar dunia yang mengungkapkan identitas kita. Bukan karena kita yang gembar-gembor. Tapi biarlah karena Tuhan yang mempromosikan kita. Pada waktunya orang akan tahu. Ya, percayalah ya, Tuhan itu punya rencana yang sangat baik dengan kita. Bahkan kalau dalam Kejadian 49 ada nubuatan atau pernyataan bagi Yusuf. Sekali lagi dikatakan bahwa dalam terjemahan yang lain, musuh menyerang dengan sengit, mengejarnya dengan busur, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, busur dan panah, namun Yusuf tetap kukuh, lengannya tetap kuat, busur panahnya karena kuasa Sang Gembala yang Maha Kuat, Allah Yakub, pelindung Israel. Jadi saudaraku, untuk mencapai puncak destiny kita harus jadi orang yang kuat, tangguh, ya saudaraku, teguh, tidak goyah, tidak rapuh. Kita harus tetap kuat dalam tantangan, dalam gelombang dunia ini, hidup ini. Tidak bisa kita akhirnya malah kalah dan kita mengikuti arus dunia yang menyesatkan. Nggak bisa, harus kuat. Tetap teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap kuat, tidak goyah iman kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Istilahnya begitu, nggak bisa. Dasar firman Tuhan, dasar kebenaran, apapun dalam dunia ini, hanya di dalam firman Tuhan yang diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Jadi itu kita diberikan hal. Tuhan mau kita ini, identitas kita dan destiny kita itu mencapai kemenangan yang gilang-gilang. Kita bukan orang-orang yang kalah, tetapi orang-orang yang menang. Next slide. Jadi saudara, mari kita alami sampai di puncak destiny. Firman Allah berkata bahwa terlalu sedikit, Yesaya 49 ayat 6, untuk menjadi hambaku, kata firman Tuhan. Karena itu hanya perkara kecil saja. Untuk mengembalikan Israel kepadaku, sebetulnya Tuhan berkata, itu perkara kecil.
Masih ada tugasmu yang lain, yang bahkan jauh lebih penting lagi. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudaraku, sebetulnya destiny Tuhan itu pasti selalu yang besar. Kadang kita merasa, sudahlah aku begini aja, aku nikmati. Jangan sebetulnya, saudaraku ya. Biarlah kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan percayakan kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa, kenapa tidak? Kadang orang itu tidak mau tahu. Mari kita belajar puncak destiny kita sampai di sini. Kalau Tuhan percayakan kita untuk bangsa-bangsa, bersyukur. Bersyukur, saudaraku. Mari giat bagi Tuhan. Sampai kita mencapai puncak destiny. Sebetulnya kata Tuhan terlalu sedikit. Masih perlu. Tuhan perlu saudara, saudaraku semuanya. Untuk mencapai targetnya Tuhan. Tuhan mau. Jangan sampai kelamaan Tuhan datang. Karena, karena tidak ada orang yang mau diutus. Karena tidak ada orang yang bisa mengerjakannya. Firman Allah, dunia ini akan berakhir dengan kesudahannya kalau firman Allah atau Injil didengar oleh sampai ke ujung-ujung bumi. Lah kalau belum berarti nggak akan kiamat-kiamat. Misalnya, ya kan, saudaraku, maka Tuhan perlu kita. Saudara yang ada di Amerika, saudara yang ada di Eropa, saudara yang ada di Kanada, mungkin dimanapun saudara berada. Mari kita mau bagi Tuhan hari ini. Satukan hati, menyatu. Walaupun saudara jauh, kita satu roh, satu iman, satu tubuh di dalam Kristus. Maka kita akan melihat gelombang lawatan Tuhan. Dan Tuhan segera datang untuk menjemput kita. Next slide. Saudaraku, dalam pencapaian puncak destiny ini, kita juga harus tahu bahwa sebelum dunia dijadikan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebetulnya kita juga harus tahu, kita lahir itu bukan karena nggak diketahui. Ada orang menyesal, kenapa aku dilahirkan di dunia seperti ini? Karena dia nggak ngerti true identity-nya. Kenapa aku harus lahir di dunia ini? Kenapa aku kok tidak lahir di Amerika misalnya? Kok aku lahir di tempat yang seperti ini? Kadang kita bisa memilah-milah berkata-kata seperti itu. Ketika kita sedang kesulitan, ada segala satu alasan keluhan. Tapi ketika kita sedang diberkati menikmati kemurahan Tuhan, kita lupa, nggak mau untuk mengerjakan bagi pekerjaan Tuhan misalkan. Ya itu juga salah. Maka kita perlu tahu, sejak dunia dijadikan, sebelum dunia dijadikan maksud saya, Tuhan itu sudah memilih kita. Supaya kita kudus tak bercacat celah. Dalam kasih-Nya telah menentukan kita dari semula. Oleh itu untuk menjadi anak-anak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi Tuhan mau, ayo kita belajar. Kita jangan menjadi orang-orang cemar. Tapi orang yang kudus. Firman Allah di akhir dalam kitab Wahyu. Biarlah orang yang kudus tetap kudus. Yang cemar tetap cemar. Kenapa ya Tuhan begitu? Karena Tuhan itu sudah memberi peringatan dari sejak dahulu. Sampai waktunya anugerahnya sudah selesai. Kalau zaman anugerah ini sudah selesai, ya sudah. Nggak ada lagi pengampunan. Maka selama anugerah Tuhan masih terbuka, mari kita bertobat. Mari kita secepatnya datang kepada Tuhan. Memulai segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Bekerja dengan Tuhan. Menjalin hubungan network. Mengakan proyek dengan Tuhan. Ya, divine connection dengan Tuhan. Semua harus arahnya dengan Tuhan. Nggak bisa sendiri. Nggak bisa di luar Tuhan. Karena puncak destiny hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Dari sejak dunia sebelum dijadikan. Jadi kita nggak bisa menghindar. Pemazmur pernah berkata, dia mau lari ke ujung bumi, engkau ada di sana. Dia mau terbang ke langit, engkau ada di sana. Mau kemana lagi? Nggak bisa. Langit itu adalah tahta Tuhan, bumi tumpuan kaki. Mau kemana kita? Saudaraku, next slide. Jadi ingat, sejak sebelum dunia dijadikan, ada hal yang luar biasa sebetulnya Tuhan taruh. Mari kita kerjakan itu. Kita juga ada puncak destiny yang Tuhan mau. Kita ini menjadi ahli waris.
Maka kalau kita menjadi seorang ahli waris kan harus sesuai dengan persyaratan. Salah satunya harus akil balik. Salah satunya harus dewasa rohani. Kalau kita nggak dewasa, ya nggak bisa. Untuk terima warisan kita harus tahu warisan janji, sumpah, atau segala hal yang Tuhan berikan kepada kita yang sudah tertulis dalam Alkitab. Itu akan kita alami nikmati kalau kita sudah menjadi layak di hadapan Tuhan seperti yang Tuhan mau. Dan kamu semua adalah ahli waris dari nabi-nabi itu, daripada perjanjian dibuat Allah dengan nenek moyangmu. Allah berkata kepada Abraham melalui keturunanmu, semua bangsa dunia akan diberkati. Itulah saudaraku, kita ahli waris loh saudaraku. Kita mewarisi bumi. Kita mewarisi surga. Hanya orang yang percaya Yesus yang akan menikmati ini. Bagi orang di luar Yesus nggak akan bisa menikmati. Maka jangan lari dari Tuhan. Karena yang lari dari Tuhan nggak akan bisa menikmati. Orang yang lari dari Tuhan akan jauh dari janji Tuhan. Orang yang tidak mau terhubung dengan Tuhan, maka dia akan tergerus oleh dunia dan lenyap. Seperti tadi saya katakan, Simon Petrus, hal yang fatal dia kerjakan, tapi dia mau kembali kepada Tuhan. Ketika ditanya, mau kau mengasihi aku? Ya, dia mau. Tapi yang seperti Yudas Iskariot, dia begitu langsung mengasingkan diri. Ya habis, lenyap dia. Padahal sebetulnya puncak destininya bukan itu. Setiap kita puncak destininya bukan kebinasaan, puncak destini kita bukan kehancuran, puncak destini kita bukan kekalahan, tetapi semua sebaliknya. Karena Tuhan kita hebat dan dahsyat. Roma 4:13 dikatakan bahwa janji kepada Abraham pada waktu juga kepada keturunannya. Siapa keturunannya? Adalah kita. Dunia ini akan menjadi milikmu. Amin saudara. Maka jangan kalah dengan dunia. Kita harus menang atas dunia ini. Jangan kalah dengan situasi kondisi. Jangan menjadi penakut. Jangan menjadi orang yang rapuh. Tapi kuat, pemberani. Karena Tuhan bersama dengan kita. Dunia menjadi milik kita. Next slide. Kalau masih ada. Oke. Maka saudaraku, demikian menjadi renungan kita pada hari ini. Mari kita koreksi supaya kita benar-benar memiliki identitas yang benar. Sadari diri kita, kenali diri kita. Kalau kita nggak kenal diri kita, ya susah nantinya. Ayo siapa diri kita? Seperti kita sedang bercermin. Kita lihat diri kita sendiri. Tapi bukannya sekedar melihat. Tapi engkau katakan, hei engkau adalah Raja Wali. Engkau bukan ayam. Ketika engkau bercermin, hei engkau adalah orang yang hebat. Engkau bukan orang lemah. Hei engkau orang yang diberkati Tuhan. Engkau bukan yang tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Ketika kita bercermin, kita bisa berkata demikian. Karena cermin itu adalah firman Allah. Ketika kita hidup di dalam firman Allah, di dalam cerminan firman Tuhan, maka pasti hidup kita berubah. Itu janji Tuhan. Nggak ada orang yang di dalam Tuhan, nggak ada perubahan. Pasti ada perubahan. Karena janjinya tadi akan diberikan kepada kita. Yang mengasihi dia, yang sesuai. Kita bisa jaga identitas kita. Nggak berubah. Kita tetap bersama dengan dia. Dan sampai akhirnya destiny yang Tuhan tetapkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Daniel Rukrisno, pesan Tuhan yang luar biasa. Jadi setiap kita harus mengenal identitas kita, siapa kita, sehingga kita dapat mencapai tujuan hidup kita. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk firman Tuhan yang disampaikan Pak Daniel Rukrisno kepada kami. Ya Bapak, benar sekali kami harus memikirkan, bahkan kami harus mengerjakan mengenai identitas kami di hadapan Engkau. Melalui identitas yang benar ini Bapak, orang akan dapat melihat
siapa Engkau di dalam hidup kami. Mampukan kami ya Bapa agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Berkati Pak Daniel, lebih lagi Tuhan, biarlah Bapa hikmat-Mu terus Tuhan menjangkau, melawati hamba-Mu ini. Saat ini Bapa dia ada di Pulau NTT dalam pelayanan. Biarlah Bapa perlindungan-Mu terus Tuhan melawati hamba-Mu ini, memelihara dimanapun dia berada. Saya serahkan Tuhan pelayanannya yang di NTT Tuhan, dalam beberapa saat masih ada di sana. Biarlah seluruh rakyat yang ada di sana juga Bapa dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah persekutuan yang mereka berikan kepadamu Tuhan, ada suatu kuasa yang menjamah setiap orang di sana. Hamba serahkan pelayanan Pak DRK dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ada pujian yang berkata, pakai aku Tuhan. Dipersilakan kepada Pak. Terima kasih Pak Frans. Itu adalah ungkapan dalam hati kita ya Bapak Ibu ya, bahwa kita akan mengatakan kepada Tuhan, pakailah aku Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita akan ada PA, pelajaran Alkitab, malam hari waktu Indonesia. Dan besok pagi kita kembali lagi renungan pagi bersama-sama. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, mari kita minta Pak DRK untuk melepaskan berkat buat kita semua. Dipersilakan Pak. Mari saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk renungan kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah kami dapat menjadi bagian, kami mengerti identitas kami yang sesungguhnya setidaknya, dan Kau bawa kami sampai di puncak destiny. Bahkan terima kasih Tuhan, aku berdoa, bersyukur buat sinyal yang daripada Engkau. Karena tanpa Engkau, hamba tidak bisa berbicara di sini hari ini. Tuhan, maka kami percaya mari Engkau membawa kami. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sebagaimana ketika Musa mengangkat tangan, Engkau memberikan jaminan kemenangan besar, kemenangan mutlak, kemenangan sampai gilang gemilang. Maka kami juga percaya kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tangan kami ketika kami angkat Tuhan menjamah kami. Kami diberkati usaha pekerjaan, apa yang kami kelola, kami kerjakan. Semuanya kami melihat yang ajaib. Masalah kami terselesaikan. Tidak ada yang dapat membawa kami kepada keterpurukan, kehancuran. Tapi Tuhan bawa kami naik dan naik. Karena janji-Mu kami akan terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan ekor. Tuhan, kami percaya hari ini akan kebenaran-Mu. Tuhan yang memberkati kami. Firman-Mu berkata, Tuhan melindungi Engkau dan memberkati Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini melimpah bagimu, terjadi dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Menjemput kita ke dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami terima blessing-Mu yang tidak terbatas. Untuk kami cepat mencapai puncak destiny. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Doa kami agar pelayanan Bapak di NTT dan penyertaan Tuhan selalu ada buat Bapak ya.
Baik Bapak Ibu, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.